Bu Nia, udah berapa lama nikah sama Pak Bram? Kok belum hamil juga? Masa belum ada kabar gembira? Belum Bu, lagi usaha. Doain ya biar cepet dikasih rezeki. Usaha mulu dari kemarin, tapi kapan jadinya? Kamu udah cek ke dokter belum? Jangan-jangan ada masalah. Udah Bu, semua baik-baik aja. Cuma mungkin belum waktunya. Saya dan Mas Bram masih sabar nunggu. Bu Wina, udah berapa lama nikahnya? Kok belum ada kabar baik sih? Kapan hamilnya? Belum rezeki kali Bu, lagi diusahain. Bu Tantri, kadang hal kayak gitu nggak bisa dipaksain tahu. Setiap orang kan beda-beda rezekinya. Iya sih, tapi masa sih 10 tahun gak ada hasilnya? Gak khawatir Bu Wina? Kamu udah periksa belum ke dokter? Udah Bu Tantri, semua udah dicoba. Kita sabar aja. Ya ampun, kalau saya sih nggak bakal bisa sabar begitu lamanya. Nih lihat, saya udah hamil anak ketiga. Padahal saya udah nggak muda lagi. Kalau ada usaha lebih keras, pasti bisa kok. Bu Tantri, jangan gitu dong. Kamu nggak tahu rasanya. Nggak semua orang seberuntung kamu. Ya, itu kan karena mereka nggak usaha cukup keras, Bu Rini. Gimana mau hamil kalau nggak ada usaha lebih? Setiap orang punya jalan hidup sendiri Bu Tantri. Rezeki itu nggak cuma soal usaha, ada waktunya sendiri. Ya, yang penting saya udah kasih saran. Semoga cepet nyusul ya Bu Wina. Kamu kenapa sayang? Kok mukanya murung aja? Ada apa? Tadi Bu Tantri nanya lagi soal kapan aku hamil Mas. Seakan-akan masalah ini tuh nggak pernah mikirin perasaan aku. Padahal itu pertanyaan yang sensitif buat aku. Aku capek Mas ditanya-tanya terus. Sayang, jangan diambil hati ya. Orang kayak Bu Tantri itu ngomong tanpa mikir. Dia cuma lihat dari sudut pandangnya sendiri. Gak ngerti apa yang kita lalui. Tapi aku juga manusia, bukan nabi Mas. Aku lelah harus tersenyum setiap kali orang nanya kapan aku hamil. Aku malu, aku marah. Kenapa mereka nggak bisa paham kalau ini bukan hal yang bisa kita atur? Iya, aku paham sayang. Tapi ingat, kita gak sendirian. Kita berdua, bersama. Dan apapun yang terjadi, kita bakal lalui ini sama-sama. Jangan biarin orang lain ngerusak harapan kita ya. Terima kasih Mas, kamu selalu bikin aku merasa lebih baik. Bu Mira, udah lama gak ketemu. Anak kamu yang pertama udah gede ya? Jangan cuma satu dong, nambah lagi. Masa cuma satu anaknya? Gak seru kan? Iya, sudah cukup Bu Tantri. Satu anak ini aja udah bikin saya repot ngurusnya. Banyak tanggung jawab. Dan mungkin emang rezekinya saya cuma satu anak. Aduh, repot-repot juga nikmat loh kalau ngurus anak. Kalau saya sih gak bakal cukup ya cuma satu anak. Minimal harus 5 anak biar rame di rumah. Iya Bu Tantri, tapi nggak semua orang punya keinginan yang sama. Saya cukup dengan yang sekarang. Yang penting anak sehat dan bahagia. Iya sih, kalau kebanyakan mikir repot, nanti keburu tua loh. Harus cepet-cepet biar gak ketinggalan. Kalau saya sih pengen punya banyak anak. Ya misalkan 10 gitu. Betul Bu Tantri, memang punya anak lebih dari satu itu bagus. Tapi pemerintah mengadakan program 2 anak lebih baik. Karena 2 anak bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Kadang 2 anak bisa lebih membantu orang tua dalam berbagi tanggung jawab dan kasih sayang. Oh, jadi Bu Bidan pikir 2 anak itu lebih baik. Kenapa? Bukannya banyak anak banyak rezeki ya? Ada banyak keuntungan punya anak 2, seperti mereka bisa saling mengisi dan mendukung satu sama lain. Tapi ya, itu semua tergantung pilihan masing-masing orang tua. Yang penting adalah bagaimana mereka membesarkan anak dengan penuh cinta dan perhatian. Bu Nia, udah berapa lama nikah sama Pak Bram? Kok belum hamil juga? Masa belum ada kabar gembira? Belum Bu, lagi usaha. Doain ya biar cepet dikasih rezeki. Usaha mulu dari kemarin, tapi kapan jadinya? Kamu udah cek ke dokter belum? Jangan-jangan ada masalah. Udah Bu, semua baik-baik aja. Cuma mungkin belum waktunya. Saya dan Mas Bram masih sabar nunggu. Aduh, Bu Nia, jangan kelamaan sabar nanti keburu tua loh. Harus cepet. Kalau saya mah gak bakal sabar nunggu. Udah kejar dokter dari dulu. Iya Bu, terima kasih sarannya. Tapi setiap orang punya jalannya sendiri. Saya dan Mas Bram udah berusaha sebaik mungkin. Bu Wina, udah cek belum? Gimana kabarnya? Kapan nih isi? Jangan-jangan masih belum ya? Iya, masih belum Bu Tantri. Kami terus berusaha.
Coba yang lebih serius deh. Dokter udah kasih saran apa? Kayaknya umur juga udah lumayan kan? Jangan-jangan kamu gak subur ya? Saya dan suami saya subur, Bu, tapi memang belum dikasih. Semua butuh waktu. Bu Tantri, kamu nanya-nanya kayak gitu terus emang gak capek? Gak semua orang bisa langsung hamil. Jangan gitu terus ya. Saya cuma khawatir kok, nggak ada maksud lain. Kan udah lama juga Bu Wina nikah, tapi masih belum punya anak. Coba deh pikir perasaan orang lain. Gak semua orang nyaman dengan pertanyaan kayak gitu. Lagian urusan kehamilan orang itu bukan urusan kita, Bu Tantri. Iya, mungkin saya terlalu terbiasa nanya gitu. Maaf ya Bu Wina. Bu Wina, saya salut sama kamu. Kamu kuat bisa tahan digituin terus sama Bu Tantri. Kamu sabar banget sih. Kalau saya mau udah saya cakar-cakar dia. Ya gimana lagi, Bu, tapi makin lama saya juga kesal. Dia terus-terusan nanyain kapan saya hamil, kapan punya anak. Rasanya kuping saya tuh panas banget. Saya ngerti banget perasaan kamu, tapi jangan biarkan Bu Tantri terus kayak gitu. Orang kayak Bu Tantri itu kadang gak sadar kalau perkataan mereka bisa nyakitin. Kita harus kasih dia pelajaran. Jujur, setiap kali Bu Tantri ngomong kayak gitu, saya pengen jawab, Bu, tapi takut malah makin panjang urusannya. Saya nggak mau nanti malah jadi masalah di lingkungan kita ini. Tapi makin lama saya makin ngerasa nggak kuat ya. Gak usah takut Bu Wina, kamu punya hak untuk mempertahankan perasaan kamu. Kadang orang harus tahu batasannya. Kalau kita diam, mereka malah makin merasa bebas membuli kita. Kita harus buat Bu Tantri paham. Tapi Bu Ella, gimana caranya? Saya nggak mau jadi orang yang ikut-ikutan ribut. Saya cuma pengen hidup tenang. Tenang aja, saya punya ide. Tapi kamu harus berani ya. Gak bisa lagi ada yang remehin kamu. Kita kasih pelajaran Bu Tantri, biar dia tahu gak semua pertanyaan bisa sembarangan ditanyain ke orang. Oke Bu Ella, saya ikut. Kita lihat aja nanti. Bu Wina, saya dengar-dengar kamu belum hamil juga ya? Masa sih belum ada hasilnya terus? Kapan sih kamu isi? Bu Tantri, cukup. Saya capek ditanyain soal ini terus. Tolong jangan bawa-bawa ini di tempat seperti ini. Udah Bu Tantri, gak semua hal bisa ditanyain sembarangan. Kamu harus lebih peka. Kapan hamil? Kapan hamil? Kapan hamil? Bu Tantri, kenapa? Kok ngomongnya gitu terus? Apa yang terjadi sama Bu Tantri? Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Kenapa aku cuma bisa ngomong kayak gitu? Kapan hamil? Kapan hamil? Kapan hamil? Ini kayak bumerang buat dia. Dia udah nyakitin orang terlalu banyak, dan sekarang perkataannya sendiri yang balik ke dia. Ini azabnya. Tuhan gak tidur Bu Tantri, semua ada balasannya. Bu Tantri, tenang, cobalah merenung sejenak. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk lebih bijaksana dan hati-hati. Kapan hamil? Kapan hamil? Kapan hamil? Bu Tantri, ada apa ini? Kok dari tadi ngomong kapan hamil terus? Kamu sakit ya? Pak, ini bukan sakit biasa. Saya rasa ini teguran buat dia, Pak. Bu Tantri itu terlalu keras kepala. Padahal udah dari dulu saya kasih peringatan sama dia. Jangan suka ikut campur urusan orang lain. Tiap hari dia selalu nanya-nanya kapan orang mau hamil, kapan punya anak. Padahal itu kan gak ada urusannya sama dia. Kapan hamil? Kapan hamil? Aku cuma tanya, kapan hamil? Kenapa aku gak bisa berhenti nanya, kapan hamil? Bu Tantri, tenang dulu. Sini duduk dulu, Bu Tantri. Tarik napas, coba fokus. Kenapa kamu jadi kayak gini? Ini nggak normal banget. Tuh kan Pak, sudah saya bilang. Orang kalau suka ngurusin hidup orang lain begini jadinya. Kena batunya. Waktu saya bilang jangan nanya soal anak ke orang yang susah hamil, dia nggak mau dengerin. Sekarang coba, siapa yang kena? Aku nggak mau tanya-tanya lagi. Tapi kapan hamil? Kenapa suaraku nggak bisa berhenti? Tolong aku. Bu, coba kamu tenang dulu. Ini pasti ada sebabnya. Kita cari jalan keluarnya ya. Kamu nggak sendirian, Ibu. Pak, ini aja Pak. Tiap hari kerjaan nanya-nanya kapan orang punya anak, kapan hamil. Padahal itu urusan pribadi. Sekarang giliran dia yang kena omongannya sendiri. Kapan hamil? Aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma mau tahu. Tapi kenapa jadi begini? Tolong, aku nggak bisa berhenti. Kapan hamil? Loh, di mana bayiku? Di mana anakku? Kenapa hilang? Bu Ella, bantu saya bawa Bu Tantri ke dalam. Kita harus cari bantuan. Ini nggak bisa dibiarkan terus begini. Bantu sih bantu Pak. Tapi ini harus jadi pelajaran buat dia. Lain kali nggak usah ikut campur urusan orang. Sekarang tuh waktunya dia belajar dari kesalahannya.
Kamu kenapa Bu? Kok nggak bisa berhenti ngomong gitu? Dari tadi pagi mulut kamu terus aja ngomong hal yang sama. Lalu kemana anak kita Bu? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Mulutku gak bisa berhenti nanya soal kapan hamil. Seolah-olah aku dipaksa buat terus ngomong. Padahal aku nggak mau ganggu orang. Terus secara tiba-tiba perut aku kempes dengan sendirinya, Mas. Seolah-olah gak pernah hamil. Udah, jangan nangis lagi Bu. Aku tahu kamu gak sengaja, tapi ini pelajaran buat kamu. Gak semua urusan bisa kamu campurin begitu saja. Tapi aku cuma pengen bantu mereka, Mas. Aku pikir kalau aku nanya soal kehamilan, aku pikir mereka bisa terbuka. Aku gak bermaksud nyakitin siapapun. Aku tahu, tapi gak semua orang butuh bantuan kita dengan cara begitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa jadi beban buat mereka. Mereka punya masalah sendiri, dan kadang pertanyaan kita malah bikin mereka makin tertekan. Ya Allah, aku bodoh, Mas. Aku kira aku cuma peduli, tapi ternyata aku salah. Lihat sekarang, bahkan mulutku sendiri gak bisa aku kendaliin, dan anak kita menghilang. Ini kayak kutukan. Bukan kutukan Bu, mungkin ini teguran dari Allah, biar kamu bisa belajar untuk lebih hati-hati sama apa yang kamu katakan. Kata-kata itu punya kekuatan, sekali kamu ucapin gak bisa diambil lagi. Makanya kita harus jaga lisan. Tapi aku gak pernah bermaksud jahat, Mas. Kapan hamil? Aku cuma pengen bantu. Kenapa ini harus terjadi ke aku? Aku tahu kamu gak jahat, kamu orang baik Bu. Tapi orang baik pun bisa salah. Dan sekarang kamu cuma perlu belajar dari kesalahan itu. Jangan anggap ini sebagai hukuman. Ini kesempatan buat kamu berubah jadi lebih baik Bu. Aku takut, Mas. Kapan hamil? Aku takut kalau ini gak bisa berhenti. Gimana kalau aku gak pernah bisa berhenti ngomong soal ini? Gimana kalau semua orang benci sama aku karena mulutku? Kapan hamil? Aku di sini Bu, kita bakal cari jalan keluarnya bareng-bareng. Kamu gak sendirian, tapi yang pertama kamu harus belajar untuk lebih peka sama orang lain. Kadang urusan pribadi itu bukan untuk kita tanyain. Kamu ngerti kan maksudku? Iya, aku ngerti. Aku belajar, Mas. Tapi aku bener-bener gak tahan sama ini semua. Rasanya kayak dihukum. Setiap kali aku ngomong, kapan hamil? Sabar Bu, ini cuman sementara aja. Pasti ada jalan keluarnya. Kita akan cari bantuan kalau perlu. Yang penting sekarang kamu harus tetap tenang. Jangan biarin rasa bersalah itu terus menghantui kamu. Aku akan coba, Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Aku butuh kamu. Aku nggak akan kemana-mana Bu. Aku akan selalu di sini buat kamu. Kita hadapin ini bareng-bareng ya. Kamu kuat Bu. Kita bisa lewati ini sama-sama. Iya, Mas. Semoga aku bisa berubah. Saya nggak ngerti gimana caranya Bu Tantri bisa kayak gitu. Anaknya tiba-tiba hilang gitu aja. Bahkan katanya dia udah cek ke dokter, tapi dokter juga nggak tahu apa penyebabnya. Ini aneh banget, kayak kejadian di luar nalar. Tapi mungkin ini akibat dari kelakuannya. Iya bener kata Bu Wina. Mungkin ini balasan. Dia kan sering banget nanya-nanya ke orang-orang soal kapan hamil, soal anak. Dia nggak lihat-lihat situasi. Dia nggak pernah mikir perasaan orang itu bakal tersinggung apa enggak. Bener tuh, udah banyak orang yang kesel ke Bu Tantri, tapi nggak berani ngomong langsung. Dia tuh kayak nggak sadar ya kalau semua orang nggak nyaman sama pertanyaan-pertanyaan itu. Pas kita tegur supaya dia berhenti, dia malah makin jadi. Dan sekarang lihat aja, dia sendiri yang kena akibatnya. Saya takut Bu Ella, Bu Rini, jangan-jangan ini semacam peringatan buat kita semua. Gimana kalau kita juga ke bawah? Kan gak mungkin kita selalu bisa kontrol apa yang kita omongin ke orang lain. Kadang niatnya baik, tapi orang bisa salah paham. Iya, itu dia yang saya khawatirkan. Makanya saya sekarang lebih hati-hati kalau ngomong sama orang. Apalagi soal urusan pribadi, kayak anak, keluarga, atau keuangan. Kita nggak tahu apa yang mereka rasain. Kalau salah ngomong, akibatnya bisa panjang. Bener, kita nggak pernah tahu apa yang orang lain lagi hadapi. Dan sekarang lihat sendiri apa yang terjadi sama Bu Tantri. Semua orang di komplek ngomongin dia. Ada yang kasihan, tapi ada juga yang merasa dia layak dapat ini karena sering ikut campur urusan orang lain. Saya dengar kemarin dia ketemu sama Bu Sari di minimarket, dan dia langsung nanya lagi soal kehamilan. Padahal Bu Sari lagi terpuruk karena keguguran. Bu Sari nangis di tempat, dan Bu Tantri masih nggak sadar. Terus mulutnya ngomong terus, nggak bisa berhenti.
Nanti orang-orang yang ngeliat jadi ngeri sendiri. Ya Allah Bu Wina, masa iya Bu Tantri sampai segitunya? Ini benar-benar jadi peringatan sih buat kita semua. Harus lebih hati-hati, jangan sampai kejadian ini menimpa kita. Iya, kita nggak bisa sembarangan ngomong, apalagi kalau soal urusan pribadi orang lain. Terkadang kita pikir obrolan santai gak ada apa-apanya, tapi ternyata buat mereka itu bisa jadi luka. Bu Tantri adalah contoh nyata. Mungkin dia nggak pernah maksud buruk, tapi cara dia nyampaikan bikin banyak orang tersinggung. Saya harap kita bisa belajar dari kejadian ini. Saya nggak mau kita juga kena dampaknya. Lebih baik diam kalau nggak tahu apa yang sebaiknya diomongin. Kalian datang ke sini mencari jawaban ya, tapi jawaban yang kalian cari mungkin tidak akan kalian suka. Kami hanya ingin tahu apa yang terjadi sama istri saya, Mbah. Kenapa dia nggak bisa berhenti ngomong soal kapan hamil dan kemana anak kami, Mbah? Saya nggak tahu lagi harus gimana. Setiap kali saya mau berhenti, mulut saya terus ngomong. Saya gak bisa kendalin ini. Tolong saya, Mbah Gaul. Gundul pacul, Cul. Bu Tantri, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat atau mantra sederhana. Ini adalah karma yang harus kamu tanggung. Karma? Maksudnya apa? Apa yang saya lakukan sampai saya harus menanggung karma ini? Kamu sendiri tahu jawabannya, Bu Tantri. Selama ini kamu suka ikut campur urusan orang lain. Kamu sering nanya soal anak, soal kehamilan, bahkan saat orang yang kamu tanyai sedang berjuang dengan masalah pribadi mereka. Kamu tidak pernah sadar bahwa pertanyaan-pertanyaanmu itu menyakiti orang. Tapi Mbah, itu cuma pertanyaan biasa. Istri saya nggak pernah bermaksud nyakitin orang. Niat baik saja tidak cukup, Pak Arif. Kata-kata punya kekuatan. Meskipun kamu tidak bermaksud jahat, ucapanmu bisa menjadi beban bagi orang lain. Dan sekarang, apa yang terjadi sama Bu Tantri adalah akibat dari apa yang dia lakukan. Ini adalah balasan atas semua campur tangan yang dia lakukan di masa lalu. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Saya cuma pengen tahu kabar mereka. Saya nggak bermaksud jahat. Tidak ada yang bilang kamu jahat, Bu Tantri. Tapi ketidaksadaranmu adalah masalahnya. Setiap kali kamu bertanya soal anak atau kehamilan kepada seseorang yang sedang berjuang, kamu menambah beban di hati mereka. Sekarang, beban itu kembali kepadamu. Kamu tidak bisa berhenti bicara soal anak karena alam semesta memberimu pelajaran. Ini adalah hukuman yang harus kamu tanggung. Jadi nggak ada cara buat nyembuhin ini. Istri saya harus terus kayak gini. Tidak ada solusi instan, Pak Arif. Karma ini adalah bagian dari perjalanan hidup Bu Tantri. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti, dan pernah ikut campur dengan urusan orang lain. Hanya dengan begitu, beban ini mungkin akan perlahan hilang. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya minta maaf sama semua orang itu. Saya nggak ingat siapa saja yang pernah saya sakiti. Mulailah dengan orang-orang terdekat yang pernah kamu ajak bicara soal kehamilan atau anak. Buatlah niat untuk berubah. Dan yang paling penting, jangan ulangi kesalahanmu. Ini tidak akan mudah, tapi hanya itu jalan yang bisa kamu ambil. Kami akan lakukan apa yang kamu sarankan. Semoga semua ini bisa segera berakhir. Semoga alam semesta mengampuni dan semoga kamu bisa belajar dari kesalahanmu, Bu Tantri. Ini adalah ujian dan hanya dengan kesadaran serta perubahan kamu bisa melewatinya. Aku kapok, Mas. Bener-bener kapok. Aku nggak pernah nyangka semua akan jadi kayak gini. Aku tahu, Bu, ini pelajaran yang berat. Tapi yang penting, sekarang kamu sadar dan gak akan ulangi kesalahan itu lagi. Aku merasa bodoh. Kenapa selama ini aku nggak pernah mikir kalau pertanyaanku itu menyakiti orang lain? Aku pikir semua cuma basa-basi, cuma obrolan ringan. Tapi ternyata mereka merasa terbebani. Dan sekarang aku sendiri yang ngerasain akibatnya. Setiap orang pernah salah, Bu. Yang penting sekarang kamu mau berubah. Itu yang paling penting.
Aku janji Pak, aku nggak akan pernah ikut campur urusan orang lain lagi. Apalagi soal anak. Aku benar-benar nyesel. Aku nggak bisa bayangin gimana perasaan mereka tiap kali aku nanya soal itu. Aku nggak akan nanya lagi ke siapapun. Ini benar-benar teguran buat aku. Iya Bu, iya. Teguran ini bukan cuma buat kamu Bu, tapi buat kita semua. Kita harus lebih hati-hati dalam berbicara. Kadang hal yang menuntut kita sepele bisa jadi sangat berat buat orang lain. Aku takut Pak, takut kalau ini gak akan selesai. Gimana kalau aku gak bisa berhenti ngomong soal itu? Gimana kalau aku gak bisa perbaiki semuanya? Kamu bisa Bu, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kamu harus minta maaf sama orang-orang yang pernah kamu sakiti. Tunjukin kalau kamu berubah. Semuanya akan butuh waktu, tapi aku percaya kamu bisa. Aku akan ada di samping kamu. Kita jalanin ini bareng-bareng ya. Terima kasih Pak, kamu selalu ada buat aku. Aku gak tahu apa jadinya kalau aku gak punya kamu. Kita sudah janji buat selalu saling dukung Bu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bareng-bareng. Minum teh ini dulu, biar kamu lebih tenang. Kita harus kuat Bu, pelan-pelan kita bisa selesaikan ini. Iya kamu benar, aku harus kuat. Aku gak bisa terus-terusan terjebak di rasa bersalah ini. Aku akan minta maaf Mas. Besok aku akan mulai. Aku akan ke rumah mereka satu persatu. Dan aku akan pastikan mereka tahu aku benar-benar menyesal. Itu langkah pertama yang baik Bu. Aku akan menemanimu kalau kamu butuh aku. Kita jalani ini bersama-sama ya, oke? Oke, aku siap Mas. Terima kasih untuk semuanya.